Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di channel Pilo Indonesia. Tadi Pak Tomo sudah menjelaskan bahwa substansi dari namanya perbankan syariah itu harus diperjelas. Bukan hanya bicara tentang masalah kulit, tapi adalah nilai-nilai yang sangat universal itu harus ditekankan. Dan beberapa perbankan syariah sudah banyak melakukan ini Pak. Dan juga banyak juga yang belum melaksanakan ini gitu loh. Bagaimana Pak kita mengkomunikasikan fenomena ini agar semuanya bisa memahami bahwa ekonomi syariah di Indonesia itu memang sangat berbeda kepada negara-negara lain. Saya melihatnya begini, Ya, perbankan syariah itu ibarat kayak itu, ada teh, ada gula. ya. Nah, kita yang mengaduknya, gitu loh. Mengaduknya ini dengan bisa cepat, bisa lambat. Makin cepat aduknya, makin bisa langsung orang itu menyatakan manis. Kira-kira gitu kan. Nah, sama halnya dengan bank syariah ini. Ini kalau baru cuman tidak diaduk dengan cepat, Iya. jadi misalnya ini government yang menjadi fasilitatornya, itu makanya saya bilang zaman sekarang ini zaman cepat sekali kira-kira begitu. Kenapa cepat? Semua syariah dan itu sudah orang sudah aware dan sudah tahu. Tidak alergi zaman dulu. Zaman Pak Harto, zamannya Pak Habibie masih alergi. Apa sekarang udah biasa kira-kira gitu ya. Pak zaman Pak SBY udah naik semualah tingkat literasinya. Dan alhamdulillah walaupun 6% saya tetap bersyukur kok itu. Hanya sekarang tinggal bagaimana sekarang mempercepatnya itu dengan cara kemasan di undang-undang sekarang itu. Ada satu gap yang kita waktu di ASPI itu agak semacam bertanya gitu. Kenapa sih undang-undang halal tadi, produk halal itu tidak dikaitkan dengan undang-undang perbankan syariah? Gitu. Harusnya dilingkit. Di linkage harus, karena kan, tapi ini kan mohon maaf punya banyak kepentingan soalnya, ya kan? Kenapa ada saham syariah, ya kan? Indeks syariah itu ada kriterianya kan? Kriterianya kalau suatu perusahaan, ya kan, sudah sekian hutangnya nggak banyak, ya itu bisa masuk, kira-kira begitu. Ada kriterianya lah, kira-kira gitu. Nah, ini juga sama. Selalu kita masih terdikotomi atau punya kepentingan di situ bahwa kalau ini dikaitkan ini nanti gimana gitu. Karena si bank konvensional juga punya pola pikir, wah kalau gitu bangsa saya tergerus kira-kira begitu. Maksud saya itu apa? Dibikin playing field lah kira-kira gitu. Silakan bank syariah itu masuk di sini supaya nanti masuk dalam tatanan yang sama. Begitu sama dicabut semua privilege yang ada di bank syariah, silakan bertempur di lapangan. Ini contoh sekali lagi. Masalah pajak. Orang mengatakan bank syariah itu mahal. Saya bilang sama orang, orang yang berhijrah itu memang mahal. Kenapa mahal? Karena untuk mengkonversi itu dia harus meninggalkan kenikmatan, saya bilang begitu. Surga masa dibayar dengan murah? Nggak ada, saya bilang begitu. Ya, saya bilang begitu kan. Nah, ini contoh yang paling simpel. Yang logika lah sekarang. Nasabah saya, nasabah di bank konvensional, dia dikasih pokoknya segala kenikmatan. Secure, nyaman, kecepatan, teknologi, semua. Yang nggak ada cuma syariah, nggak ada, itu aja lah. Kita iming-imingin, Pak ini lebih syariah, lebih halal begini. Dia cuma simpel aja. You bisa nggak nandingin ini deh, kenyamanan deh. Kalau saya gampang lah, saya bilang gitu aja. Nah, untuk dia pindah ke sini, oke, sudah sama-sama. Berapa you kasih rate kepada saya? Ini bicara logika bisnis kita gitu. Ini saya dikasih 3%. Bisa nggak bagi hasilnya setara tanda kutip nantinya itu dapat 3,5% atau 4% gitu. Dihitung gitu. Karena kepengen ngebet dikasih, oke Pak, namanya bagi hasil yang tanda kutip direncanakan. Dan itu wajar-wajar aja lah, saya bilang dalam bisnis lah kira-kira begitu. Direncanakan. Namanya kita juga punya kan di bank syariah itu diatur gitu bagi hasilnya gitu kan. Bisa. Nah, karena ini mahal di sini. Jadi ibaratnya ongkos kan tadi saya bilang mahal kan bank syariah. Ya iyalah. Belinya dari sini mahal. Kira-kira gitu kan. Beli udah mahal di sini. Kalau bank syariah udah mahal, tentu lemparnya mahal dong. Nggak mungkin dia nggak mungkin beli murah beli mahal jual murah, nggak mungkin. Harus mahal lagi. Itu yang kita ngomong kepada teman-teman di Kenex sama Kementerian Keuangan, Badan Fiskal Keuangan ya. Gini deh, bisa nggak bank syariah itu, usulan kita itu diberi waktu 5 tahun lah privileges. Pajak deposito bagi hasil atas deposito bank syariah tadi itu disamakan dengan reksadana. Pajaknya tetap bayar pajak tapi lebih murah dibandingkan kalau
deposito final yang 20% gitu loh. Kalau yang reksadana katanya cuma 5% gitu. Jadi ada beda 15% gitu. Nah, ini dikasih 5 tahun aja gitu loh untuk menikmati ini. Supaya bisa bagi hasilnya jualannya ke bank syariah itu lebih murah sama-sama. Nanti kalau udah bagus tarik lagi, kira-kira begitu. Nah, ini kan kalau ini masuk, orang boleh berpikir, oh, bank syariah murah kayak atau setidak-tidak berkompetisi dengan tetangga sebelah, kira-kira begitu. Nah, ini yang kita lakukan seperti itu. Kita udah usulkan semuanya. Supaya apa? Percepatan daripada 6% di 10%. Bayangkan kita cuma mulu-mulu nggak butuh banyak sampai tidak. Kita butuh sampai 20% udah bagus lah. 6 ke 20 gede loh. Ya. Ya kita bismillah lah Pak, bisa mencapai itu loh. Pak, kembali pada pernyataan Bapak dari awal tadi tentang 3 aspek ya, bukan 3 aspek, 3 golongan. Dan ini kan penelitiannya Clifford Geertz kalau nggak salah, ya dari sosiolog itu sendiri. Ada beberapa penelitian juga dilakukan oleh mahasiswa Pak. Ternyata pengembangan namanya itu keuangan syariah itu banyak diterima itu di wilayah-wilayah seperti kayak Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan kalau kita notaben, kalau kita Clifford Geertz itu, mereka kan adalah abangan, Pak. Iya. Nah, kenapa, Pak? Malah pengembangan ekonomi syariah ini lebih diterima oleh orang abangan yang sifatnya rasional. Ada apa di balik ini, Pak? Itu penelitian sejalan dengan McKinsey. Jadi McKinsey itu sama saya dulu itu mengatakan bahwa yang bisa jadi gini, ada yang dikatakan orang take it for granted, ya kan? Pokoknya syariah, mau mahal, mau murah, nggak peduli, pokoknya saya yakin saya syariah, nggak peduli lah kira-kira gitu. Tapi itu sedikit. Nah yang disebut floating mass itu yang disebut abangan, sangat rasional, besar sekali, 80%. Nah itulah yang dikatakan ada trik marketing di bank syariah itu menyatakan, Bapak mau berapa? Itulah sekarang yang pragmatisnya daripada teman-teman bank syariah. Udah lah, berapa di sana? Kira-kira gitu. Supaya cepat nih naik kira-kira. Kira-kira gitu loh. Kenapa demikian? Karena bank syariah begini, begitu dia masuk pola bagi hasil, ya kan? Ini ada cirinya nih. Bagi hasil lebih bagus dibandingkan tanda kutip suku bunga. Karena kenapa? Karena nasabah yang menerima pembiayaan itu kebanyakan nasabah yang ibaratnya itu enggak, tanda kutip nih ya, ada sebagian yang berpikir pricing, ada sebagian yang tidak. Yang penting bagi hasil buat dia gitu. Udah masuk dan itu masuk semua, itu di kualitasnya. Makanya berani disebut oke dah kita atur bagi hasilnya setara sekian kira-kira. Kan ada simulasi, boleh-boleh aja walaupun tidak memastikan. Simulasi saja nanti ini kalau ini kejadian ini yang bagian daripada yang harusnya untuk yang lain ya untuk bank lah gitu itu dikembalikan taruh di sini. Itulah supaya maintain terus dana itu gitu. Dan itu menurut saya kira itu sah-sah saja kok kira-kira. Namanya jualan ya begitu triknya. Dan ternyata berkembangnya sana bukan hanya masalah bank syariah saja, Pak. Lembaga keuangan mikro syariah seperti kayak BMT, Koperasi Syariah ataupun BTM itu sangat berkembang juga di wilayah-wilayah kantong-kantong abangan ini. Artinya bahwa ekonomi syariah atau perbankan syariah itu kan mudah diterima bagi kalangan rasional dan kalangan yang mengedepankan nilai-nilai substansial. Apakah sependapat dengan demikian? Pendapat, karena itu memang saya pernah kejadian masalah begitu. Jadi orang-orang yang jadi di perbankan syariah itu ada yang dia itu dalam kesehariannya juga sebagai pembina BMT. Ingat loh di Jawa Tengah itu teman-teman bank syariah itu dipakai entah jadi dewan syariahnya, entah jadi dewan pengawas, pokoknya ikut aja gitu. Nah, ini bagian daripada komunikasi yang baik kira-kira gitu. Nah, mengakar apa sih orang pejabat perbankan syariah ikut-ikutan yang di Jawa Tengah atau di Jawa Timur itu? Dia kepengen apa? Transaksinya masuk di banknya dia juga, dia punya target loh. Ya kan? Kira-kira gitu dan ditambah meningkat customer base. Tabungannya masuk dan sebagainya masuk kira-kira begitu. Nah, akhirnya apa? Dia bikin counter balik. Oke deh, saya training gratis deh. Seneng. Membuat suatu training gratis itu kepada orang-orang ini, itu jauh lebih cepat mengena. Dibandingkan saya ngomong, masuklah ke bank ini. Nggak mengena. Jadi orang-orang ini ternyata, mereka membuat suatu komunitas. Seperti kayak komunitas Gojek lah kira-kira gitu kan. Ini komunitas perbankan syariah. Dia masuk ke dalam akar rumput yang namanya
abangan tadi itu BMT yang kayak gitu-gitu. Koperasi syariah itu masuk itu. Nah, itu diintroducer. Ini loh sistem akuntansi syariah yang tanda kutip kalau bahasanya bilang ini syariah loh, beda dengan akuntansi konvensional, dia bilang begitu. Oh, oke, kalau apa ciri syariah itu? Ternyata ada pembayar zakat. Oh, mikir dia. Berarti ada social accounting disebut itu. Social partnership dia bilang gitu. Ini yang dijadikan bagian daripada kaum duafa. Masuk lagi dia, masuk ini dakwahnya. Nah, itu yang menjadi betul, itu tidak artinya secara statistik ya kan ya, tidak bisa mengalahkan konvensi. Oke, nggak apa-apa, tapi menggema itu pelan-pelan semuanya. Gitu Mas. Jadi pandangan saya sekarang ini adalah bagaimana setiap insan perbankan syariah itu menjadi role model di daerah masing-masing, masuk ke BMT, masuk ke koperasi syariah, masuk ke tempat-tempat kantong-kantong tadi koperasi pondok pesantren itu, sehingga dia menjadi komunitas itu, ekosistem. Nah, kalau ini sudah masuk, gampang mengintroduksi banknya itu, mau teknologi, mau milenial, mau apa itu mudah. Tapi lagi-lagi kembali kepada Bilal tadi itu, saya dibilang Ali, ya kan, Allah memberikan hidayah itu kepada orang bisa lama sekali dia berpindah atau cepat sekali. Nah, ini yang dikatakan konsep hati ke hati ini, ya kan, itu yang masuk. Kalau itu udah masuk cepat Mas, itu loh mudah sekali. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Herbudi S. Tomo. Alhamdulillah ya, kita sudah dapat pencerahan yang sangat. Amin. Mohon maaf juga nih kalau bisa kurang-kurangnya. Maklum juga nih kaum doif juga saya tidak banyak. Saya kan hanya menceritakan pengalaman ya kan yang saya lakukan, saya lihat. Mungkin ada closing statement Pak Budi? Yang mana? Ada closing statement? Ya, intinya begini. Bahasa saya adalah ikut daripada hadis Nabi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi umat. Ya kan? Itu closing statement saya. Selagi kita masuk di jajaran lingkungan ekonomi syariah ekosistem, lakukan do the best, do your best, karena Allah hanya melihat tentang amal baik yang terbaik yang Anda lakukan. Lihatlah yang di surat Al-Mulk ayat 2. Allah menguji, ya kan, mana yang terbaik amalnya dari setiap makhluk itu. Hanya itu aja. Kan dunia ini ujian. Dimanapun kita berada hanya itu. Gitu Mas. Ya, terima kasih Pak Budi. Pemirsa, dari apa yang disampaikan oleh Pak Tomo, izin saya akan menarik suatu kesimpulan bahwa sebenarnya perbankan syariah ini tidak ada semacam dikotomi sama sekali yang ada di Republik ini. Apalagi secara budaya, prinsip bagi hasil ini sangat linier tentang budaya bangsa. Akan tetapi, strategi komunikasi, berbagai cara mengkampanyekan, ini perlu semacam literasi yang terus-menerus bagi masyarakat. Sehingga masyarakat memahami bank syariah adalah bank nasional yang memiliki citra budaya Indonesia. Agus Gustiawan, Filo Indonesia, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.